البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan astabahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu makna taghut. Setelah kita membaca ucapan al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, bahwasanya yang pertama kali Allah Ta'ala wajibkan adalah beriman kepada Allah Ta'ala dan kufur terhadap taghut. Kenapa hal ini ditekankan barakallahu fiik? Karena al-kufru bit taghut merupakan bentuk kesempurnaan daripada syarat la ilaha illallah. Sebagaimana sudah terulang-ulang, syarat la ilaha illallah yang ke-8 apa? Al-kufru bit taghut. Enggak cukup orang beriman kepada Allah Ta'ala kemudian tidak meninggalkan sesembahan selain Allah Ta'ala, itu enggak sempurna. Ayat dijelaskan, wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, meninggalkan semua sesembahan selain Allah Ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah, yang tidak akan terlepas dari, atau tali tersebut tidak akan terlepas. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya. Istimak yang punya kitabnya barakallahu fiik, masih mengenai makna daripada la ikraha fid din. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca di situ beberapa penjelasan, karena ada orang-orang yang mereka mengatakan manusia itu bebas dalam beragama. Silakan milih agama apapun silakan. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam berakidah. Kita katakan tidak bebas. Beragama pastikan milih agama Islam. Apalagi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena agama selain agama Islam enggak diterima. Walaupun seindah apapun, sebagus apapun, sejujur apapun penganutnya, enggak akan terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah kita lewati ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu beliau menukilkan atau barakallahu fiik, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita lihat apa makna-maknanya. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan sabahullah, al-qaul awal, pendapat pertama mengenai makna tersebut, minhum man yaqul, disimak ya, di antara mereka ada yang mengatakan inna hadhihi kanat fi awal amr. Ayat ini dahulunya di awal permulaan. Paham ya? Di awal permulaan la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Jadi yang masuk Islam silakan, yang enggak masuk enggak usah dipaksa. Nah, summa nusikhat bi ayatil jihad, kemudian dihapus dengan ayat jihad. Yang enggak mau masuk Islam diperangi maksudnya. Sampai mereka apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat dengan syahadatain. Nah, ini pendapat pertama loh ya. Pendapat pertama di awal permulaan dulu la ikraha fid din. Kemudian ayat ini dihapus dengan adanya ayat jihad. Diperangi mereka semua. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah.
dan perangilah mereka semuanya sampai tidak muncul lagi kesyirikan, dan agar menjadi agama itu semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat pertama. Untuk makna la ikraha fid din. Bukan seperti yang dimaknakan orang-orang apa? Al-juhal, ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil, yang mereka mengatakan berarti bebas, enggak ada paksaan dalam agama, bebas berarti. Silakan agama apapun silakan. Mau agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, silakan katanya. Nah, itu pendapat yang batil. Paham ya? Itu pendapat yang batil. Nah, kita lihat yang kedua. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, ana qaulahu la ikraha fid din. Bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, khasun bi ahli kitab. Ayat ini khusus untuk ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Al-Yahud wan Nasara. Diingat-ingat. Jadi al-Yahud wan Nasara ketika diseru untuk masuk Islam kok enggak mau, enggak usah dipaksa. Tapi nanti kau tinggal di negeri kaum muslimin, diwajibkan untuk membayar upeti, jizyah. Paham ya? Naam. Istilahnya apa? Uang izin tinggal. Dimintai untuk apa? Membayar pajak atau upeti. Ini dulu ya, dalam artian. Nah, barakallahu fiik, ini makna yang kedua apa? Makna yang pertama sudah kita selesaikan tadi. Sekarang makna yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ini khusus untuk ahlul kitab. Paham? Siapa ahlul kitab tadi? Al-Yahud wan Nasara. Ingat-ingat. Karena orang kafir banyak, tapi orang kafir yang ahlul kitab ini ada khususan gitu loh. Paham ya? Sampai-sampai dalam masalah sesembelian, itu kalau sembelian ahlul kitab itu pada asalnya halal untuk dimakan selama mengucapkan bismillah si penyembelihnya. Paham? Itu syarat penting itu. Jadi enggak semuanya langsung dimakan, itu tidak. Dia ngucapan apa gitu ketika nyembelih. Kalau dia benar-benar ahlu kitab, al-Yahud dan Nasara, dan menyembelihnya bismillah, halal. Walaupun orang kafir. Paham? Tapi khusus al-Yahud dan Nasara, ingat-ingat, khusus ahlu kitab saja. Kalau orang kafir, Hindu, Buddha, Katolik atau yang semisal mereka, orang kafir yang lain, walaupun baca bismillah 1000 kali enggak terima. Paham maksudnya? Orang muslim aja yang KTP-nya Islam, ketika nyembelih cuman diam aja enggak baca bismillah, haram enggak dagingnya? Haram. Mafhum? Naam, kita lihat berikutnya. Minal Yahud wan Nasara, dari kalangan orang Yahud wan Nasara, fa haula idza dafa'ul jizyata, maka mereka-mereka ini apabila membayar jizyah, upeti atau pajak, wa khada'u li hukmil Islam, dan dia tunduk dan hukum Islam, dia tidak masuk Islam, cuma tunduk dengan hukum Islam, tinggal di negeri kaum muslimin dan membayar upeti atau pajak tadi, fa innahum la yukrahun 'ala dukhul fil Islam, maka mereka enggak dipaksa untuk masuk agama Islam. Mafhum? Ini pendapat yang kedua, disimak baik-baik. Bal yutrakuna bisyartin, lihat nih, bahkan mereka dibiarkan dengan agama mereka bisyartin, dengan syarat an yadfa'ul jizyata, lihat nih, syaratnya mereka harus bayar upeti atau pajak, wa hum shaghirun, dalam keadaan mereka rendah dan hina. Wa bisyartin, dengan syarat yang berikutnya, syaratnya apa? An yakhda'u li hukmil Islam, tunduk dengan hukum Islam. Lah kok ternyata di negeri kaum muslimin mereka melakukan apa? Perzinaan, ditegakkan syariat Al-Qur'an Sunnah, rajam. Itu maksudnya. Walaupun di agama mereka misalkan taruhlah bukan rajam hukumannya, tapi karena tinggal di negeri kaum muslimin, mereka enggak mau masuk Islam, sudah bayar upeti, tunduk dengan hukum Islam itu loh. Paham? Nah, kalau enggak mau tunduk, keluar. Jangan tinggal di situ. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini. Li'annahum ala ilmin, karena mereka berada di atas ilmu. Iya kan? Orang Yahud dan Nasara ini tinggal di negeri kaum muslimin dalam kondisi tahu ilmunya. Islam itu yang benar. Cuma mereka enggak mau masuk Islam itu loh. Sehingga ketika agama Islam menerapkan suatu hukum, bagaimanapun keadaannya harus tunduk. Seperti misalkan mencuri, dipotong tangannya misalkan. Di situ ditegakkan syariat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, mereka orang-orang ahlu kitab ini yang tinggal di negeri tersebut, yang berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah, bagaimanapun harus tunduk dan hukum tadi. Paham maksudnya? Potong tangannya kalau mencuri misalkan, seperti itu. Kita lihat, wa indahum ilmun biddin war rusul, karena mereka punya ilmu. Di sisi mereka memiliki ilmu tentang agama dan rasul gitu loh. Tahu agama Islam yang benar, tahu rasul yang terakhir kali siapa yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wa ala alihi wasallam. Tahu mereka. Mahum mithlul wasanin. Mereka itu beda. Mereka itu enggak seperti para penyembah berhala yang lain. Paham maksudnya? Orang kufar kan banyak kan, orang kufar. Tapi untuk al-Yahud dan Nasara ini, ahlu kitab ini khusus. Paham ya? Mereka itu orang-orang yang istilahnya paham Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus di akhir zaman, membawa agama yang baru dan juga sempurna, yaitu agama Islam. Paham mereka. U'tul fursata. Mereka masih diberi apa? Fursah, kesempatan. Silakan kalian tinggal situ, tapi ingat, pertama bayar upeti apa pajak. Kedua, tunduk dengan hukum Islam. Enggak mau memenuhi syarat ini, silakan keluar dari negeri tersebut. Caranya gitu. Nah, ini pada asalnya. Beda dengan para penyembah berhala yang lain. U'tul fursata, mereka dikasih apa? Fursah, kesempatan. Al-fursah artinya kesempatan. Liyuraji'u ma 'indahum, agar mereka rujuk kembali kepada agama Islam. Kembali terhadap apa yang mereka berada di sisi mereka, kembali kepada agama Islam. Wa ta'ammalu fil Qur'an, dan agar mereka memahami, merenungi kembali terhadap Al-Qur'an. Wa ta'ammalu fi ma 'indahum, dan agar mereka memperhatikan kembali apa yang ada di sisi mereka. Fayajidu anna al-Qur'ana yatawafaq tamaman ma'at Taurat wal Injil as-salimaini min at-tahrif. Perhatikan ini. Mereka pasti akan menjumpai bahwasanya Al-Qur'an itu yatawafaq. Apa yatawafaq? Cocok dan ada kesesuaian secara sempurna bersama Taurat dan Injil yang masih selamat dari perubahan. Kenapa diucapkan selamat dari perubahan? Karena Taurat dan Injil zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan ada perubahan gitu loh. Makanya para ulama mengatakan sudah diubah dan diganti. Makanya kalau ada orang anak sekarang masih setia nih, hafal Taurat ini, hafal Injil, tapi nggak mau ngarut agama Islam, kafir dia. Paham ya? Karena kalau seandainya dia itu paham Taurat dan Injil, di dalam Taurat dan Injil itu ada perintah untuk mentaati Nabi akhir zaman. Ya enggak? Datang Nabi setelahku, Ahmad, sebutin kisah dalam Al-Quran kan. Nah, Nabi Isa alaihissalam pun sama kan, mengatakan bahwa akan datang nanti Nabi setelahku namanya Ahmad. Maksudnya Nabi siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat dan Injil pun diperintahkan agar mengikuti Nabi Ahmad ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mereka ketika setia dengan Taurat dan Injil seharusnya masuk Islam. Seharusnya. Paham? Sehingga Taurat dan Injil yang sekarang ada ini, kalaupun ditunjukkan di depan antum dan antum dikasih misalkan, ya lebih baik kita bakar, jangan diinjak-injak. Karena khawatir masih ada yang asli dan mungkin ada yang diubah dan diganti. Lebih amannya kalaupun kita nggak digunakan misalkan dibakar, selesai. Paham ya? Itu lebih aman. Karena para ulama telah menjelaskan ketika ada Al-Qur'an yang sobek-sobek, rusak-rusak, kemudian nggak mungkin lagi diperbaiki, nggak mungkin lagi susun kembali, itu paling amannya dibakar. Paham ya? Dibakar sampai benar-benar terbakar semuanya, kemudian barakallahu fiik, di tempat yang jauh dari injakan manusia. Ada pun ditimbun dalam kondisi masih utuh, jangan. Paham ya? Khawatir nanti masih ada semacam istihanah, itu merendahkan atau barakallahu fiik, menghina Al-Qur'an. Mafhum? Dibakar dulu. Paham ya? Biar enggak keinjak-injak. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, al-baqiyah ini ala aslihima, yang masih murni selamat dari tahrif, perubahan, dan masih tetap di atas keaslian kedua-duanya, masih ori, belum diubah. Nah, itu untuk sekarang sulit. Kenapa sulit? Karena sekarang ini dengan adanya perkembangan zaman ini sangat memungkinkan kalau sudah banyak yang diubah gitu loh. Paham ya? Makanya setelah datangnya Al-Qur'an Karim, kaum muslimin dilarang keras untuk menghafal Taurat dan Injil, cukup Al-Quran saja. Makanya ada seorang pakar, kata mereka cendekiawan, katanya pandai, disebut-sebut namanya, katanya suka mengislamkan orang, ya kan? Semua Al-Quran hafal dia, Taurat juga sama dia dihafal, Injil dihafal sama dia juga. Paham ya? Nah, ada sosok namanya siapa itu? Zakir Naik atau yang semisal itu. Jangan tertipu. Jangan tertipu, jangan terkita, jangan tertarik. Al-Quran cukup gitu loh. Paham ya? Nah, karena kita ketika mendakwahkan agama Islam itu nggak perlu kalau membebankan diri gitu loh. Sampai menghafal kitab lain kemudian akhirnya ujung-ujungnya apa? Terjun di
Nah, perdebatan ya kan, mendebat orang Katolik, orang Kristen tentang semisalnya, walaupun hasilnya menurut mereka apa? Banyak yang masuk Islam, tapi caranya keliru seperti itu. Paham ya? Karena yang harusnya dihafal adalah Al-Qur'anul Karim, bukan kitab-kitab yang lain. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Jadi enggak perlu kita berhujah sebagaimana tercantum dalam Injil, sebagaimana tercantum dalam Taurat, enggak perlu. Kalau Allah, kalau Rasul, selesai. Nah, itulah agama Islam yang sempurna. Kita lihat sini, kama anzalallahu ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala turunkan, fala khilaf. Lihat ini. Bainal kutubis samawiyah annaha kulluha min indillah. Enggak ada perselisihan antara kitab-kitab yang turun dari langit bahwasanya semuanya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang turun dari langit itu ada berapa? Antum sebutkan di antaranya, ada berapa? Sebutkan aja yang mampu. Apa kitab apa aja? Al-Quran, belum? Yahya, Al-Quran. Masih ada lagi kan? Al-Quran. Kitab-kitab yang turun dari langit, apa lagi? Al-Quran, dan apa lagi? Kitab suci. Belum? Belum? Antum, Injil, Taurat, ayo, antum, Zabur, terus Ibrahim, Musa, Suhuf. Suhuf, paham ya? Itu yang ma'ruf. Al-Quran, Taurat, dihafalkan ya? Injil, Zabur, Suhuf. Mafhum? Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihi salam. Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihi salam. Zabur kepada Nabi siapa, Fadil? Zabur Nabi Musa? Bukan. Nabi Musa tadi Taurat. Zabur Nabi Daud alaihissalam. Suhuf kepada Ibrahim dan siapa tadi? Musa alaihissalam. Mafhum? Naam. Di situ barakallahu fiik, kita ketahui bahwasanya semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala walaupun berbeda-beda bahasanya. Mafhum? Nah, makanya para ulama mengatakan Al-Qur'an min kalamillah, At-Taurat min kalamillah, Injil min kalamillah, termasuk ucapan Allah Ta'ala. Bukan semua ucapan Allah Ta'ala di Injil, itu bukan. Ada lafaz min tab'idiyah. Paham ya? Jadi kalau antum sebutkan, antum lihat di kitab-kitab para ulama mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an min kalamillah, itu benar. Zabur min kalamillah benar, termasuk ucapan Allah Ta'ala. Paham ya? Bukan semua ucapan Allah Ta'ala itu hanya di Al-Qur'an saja, bukan. Paham? Nah, kadang-kala ada minnya itu. Nah, maknanya adalah min tab'idiyah. Bahwasanya Al-Qur'an termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mafhum? Seperti itu. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik. Fi umuril aqaid, kata beliau, maka tidak ada perselisihan antara kitab-kitab yang turun dari langit bahwasanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara keyakinan atau aqaid akidah. Amma umuril muamalat, perhatikan ini. Adapun perkara-perkara masalah muamalah wal halal wal haram, seputar halal haram, fahiya takhtalifu bihasab syara'i sahih. Maka itu takhtalifu, berbeda-beda tergantung dengan syariat-syariatnya. Seperti contohnya syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dulu yang namanya ghanimah, harta rampasan perang, halal nggak waktu itu? Waktu itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum syariat yang Allah Ta'ala sempurnakan untuk Nabi Muhammad SAW. Dulu umat-umat sebelumnya itu kalau yang namanya ghanimah, harta rampasan perang itu nggak dibagikan, dikumpulkan di mana? Di tanah lapang, ya kan? Nah, masih diharamkan waktu itu. Ada orang ngambil, itu nanti api yang dari langit itu nggak mau makan, nggak mau menyambar melahap apa ghanimah tadi yang di lapangan tadi itu, sampai semuanya jujur dikumpulkan semuanya, baru datang api dari langit dia ambil semuanya, dilahap semuanya. Paham ya? Itu dulu sebelum apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kisahnya ma'ruf masyhur ya, kisahnya itu ya.
Jadi ada salah satu orang yang waktu itu menyembunyikan apa? Emas sebesar kepala barakallahu fiik sapi. Ya kan? Kemudian ternyata datang api dari langit, enggak mau makan apinya. Diteliti, ditelusuri, dikumpulkan semuanya, ternyata ada satu orang yang masih menyembunyikan harta rampasan perang tadi. Akhirnya setelah dipanggil, dikumpulkan semuanya, barulah api tadi menyambar memakan apa? Harta rampasan perang tadi. Nah, ternyata ghanimah ini kata Rasulullah SAW, wa uhillat li al-maghanim. Walam tahil qabli. Artinya apa? Dan dihalalkan untukku ghanimah harta rampasan perang yang tidak halal pada orang-orang sebelumku. Berarti syariat, masalah syariat ini tergantung apa? Barakallahu fi keadaannya, berbeda-beda. Wa bihasbi hikmatillahi jalla wa ala, dan tergantung dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waqtin bihasbi, setiap waktu sesuai dengan keadaannya. Sekarang ya perhatikan, syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah itu pun ada apa? An-nasikh wal mansukh. Nasikh itu yang menghapus, al-mansukh yang dihapus. Nah, kalau ada an-nasikh wal mansukh, yang diamalkan yang mana, Muhammad? Nasikhnya atau mansukhnya? Nasikhnya, ingat-ingat. Jadi nasikh itu penghapus, mansukh yang dihapus. Jadi kalau ada syariat ada yang dihapus gak boleh diamalkan. Banyak kan seperti itu. Contohnya ayat rajam. Ayat rajam itu dulu termasuk yang sebutkan dalam Al-Quran dulunya. Sekarang dihapus dua-duanya. Apa? Dihapus lafadznya dalam Al-Quran, hukumnya masih berlaku. Ya kan? Dalam Al-Quran gak ada kan ayat rajam. Aslinya kalau sebutkan dalam kitab-kitab para ulama itu di antaranya yang dihapus lafadznya tapi hukumnya berlaku ada rajam ini. Apa ayatnya waktu itu yang disebutkan para ulama? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu yang disebutkan contoh para ulama ya, bahwasanya dulunya termasuk ayat rajam itu ada dalam Al-Qur'an, lafadznya tadi itu. Yang masyhur, yang ma'rufnya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Orang tua lelaki dan orang tua perempuan, nah ini nanti yang dapat kritikan para ulama juga ini, cuman ini lafadznya yang masyhur seperti itu. Apabila kedua-duanya berzina, lemparilah batu mereka sampai mati sebagai bentuk hukuman untuk mereka dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi ayat ini udah gak ada lagi dalam Al-Quran, dihapus. Tapi hukumnya berlaku gak hukumnya? Hukumnya masih berlaku, berarti yang dihapus apa? Lafdon duna hukman. Paham ya? Lafdon duna hukmin. Lafadznya dihapus, hukumnya masih berlaku. Faham? Nah kritikannya apa kritikannya? Kalau seandainya itu benar, masa orang yang berzina yang dihukum rajam cuma yang tua? Syekh wa syaikhatu yang tua. Nah padahal yang kita ketahui bersama, tua atau muda kalau sudah menikah kok berzina rajam. Nah itulah kritikannya yang apa yang para ulama sebutkan mengkritik ayat tadi. Kalau seandainya ayat itu benar dulu dalam Al-Quran, berarti kan ada kesimpulan, berarti syekh wa syaikhatu orang tua. Padahal yang hukum rajam itu terapkan bagi anak muda dan orang tua yang sudah menikah kemudian berzina gitu loh. Paham ya? Nah itu yang diantara yang disebut para ulama khilafnya. Cuman masyhurnya ayatnya tadi itu masyhurnya. Kemudian ada enggak yang dihapus dalam Al-Quran? Nah barakallahu fiik, kemudian dihapus lafadznya dan hukumnya, diganti yang baru. Ada. Apa itu? Ayat seputar apa? Sepersusuan. Perhatikan. Ayat seputar sepersusuan. Dulunya orang dikatakan anak sepersusuan kalau menyusu berapa kali? Sampai kenyang dulunya. Dulunya. Sebelum dihapus. 10 dulunya ya. Nah sekarang ayat itu nggak ada kan, dihapuskan. Dalam As-Sunnah pun juga nggak ada 10, diganti 5. Yang berlaku yang terakhir yang 5 ini. 5 kali nyusu sampai kenyang dikatakan anak sepersusuan. Mafhum? Nah barakallahu fiik. Masih banyak lagi. Ada juga yang dihapus cuman apa? Hukumnya, lafadznya masih ada dalam Al-Quran. Mengenai apa? Pertempuran, peperangan itu kan. Nah barakallahu fiik, di sana itu Allah Ta'ala mengatakan al-ana khafafallahu ankum. Sekarang Allah Ta'ala memberikan keringanan pada kalian karena melihat kalian itu lemah. Di situ lafadznya masih ada, hukumnya enggak berlaku. Tujuannya kenapa? Kalau seperti itu tujuannya, agar orang yang baca ayat itu masih berpahala. Paham ya? Masih dapat pahala. Mafhum? Ya, tahu kan ayat yang awal mulanya pertempuran ya, 20 halangan berapa itu?
200 ya. Nah, itu dihapus. Dihapus bukan ayatnya, tapi dihapus. Hukumnya aja. Paham ya? Karena ada kelemahan di situ kan. Nah, di situ lafadznya masih ada. Fungsinya apa? Agar orang yang baca lafadz itu masih dapat pahala gitu. Paham? Namanya an-nasikh wal mansukh. Nasikh itu yang penghapusnya, mansukh yang dihapus. Contohnya dulu pernah enggak ziarah kubur dilarang? Dulu pernah enggak dulu? Pernah, tapi dihapus. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Berarti larangannya dihapus dengan pembolehan. Mafhum? Kalau perempuan bagaimana? Perempuan katanya kena laknat katanya. Paham ya? Nah, yang kena laknat itu sebutkan dalam hadis itu zawarat, yaitu perempuan yang suka ziarah kubur. Itu pun para ulama telah apa? Memberikan apa? Kritikan. Paham ya? Nah, pendapat yang kuat enggak dilarang selama aman dari fitnah. Udah itu aja. Jadi mencari waktu yang sepi, yang kira-kira enggak berkerumunan laki-laki perempuan situ, dan itu pun apa? Nah, dilakukannya tidak sering-sering, di saat-saat tertentu aja. Paham ya? Mungkin ada waktu, kemudian mencari tempat yang aman ketika enggak banyak orang di situ. Ziarah enggak ada larangan untuk perempuan, boleh juga. Itu pendapat yang kuat. Yang dikuatkan oleh barakallahu fiik, para ulama seperti Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i dan juga yang semisal beliau. Naam. Mafhum? Kesimpulannya barakallahu fiik, syariat-syariat umat-umat terdahulu dengan syariat setelah datangnya Nabi Muhammad SAW itu mungkin aja berbeda. Paham ya? Tapi kitab-kitab yang ada pada mereka, kitab-kitab yang turun dari langit, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita ambil berikutnya pada pertemuan yang berikutnya yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.